Hai, halo. Mahfud MD di sini. Saya menyapa sobat-sobat netizen, kawan-kawan, Facebookers, warga medsos semua, semoga sehat selalu. Saya ingin mencoba menyapa beberapa di daerah yang sudah mengikuti ini, yang dari Jawa Barat, sudah hadir, kemudian Jawa Timur, Banten, NTT, Aceh, Sumbawa, kemudian Maluku, Manado, dan yang lain-lain. Saya kembali hadir ini setiap pagi. Saya ingin menyapa secara rutin di Facebook Live. Facebook saya ini silahkan ikuti ya antara jam 8 sampai jam 9 gitu. Tapi pagi ini agak cepat karena saya ini mau terbang ke Bengkulu. Saya sedang di Jogja. Mungkin Anda tadi malam nonton ya, lihat tabrak Prof di Jogja ya. Itu untuk menunjukkan bahwa saya sekarang di Jogja karena tadi malam live tabrak Prof di Jogja. Saudara, 8 hari lagi kita akan coblosan pemilu ya, coblosan pemilu. Saya ingin menghimbau semua hadir di dalam penentuan semacam pengadilan rakyat atas kelanjutan pemerintahan itu. Saudara Arisman dari Sarumaha, selamat pagi. Aditya Rahman Aziz, kemudian ada M Prakasa, Nur S, Kubah Indojaya, dan seterusnya. Nah saudara, tadi malam ditabrak lari seru kan? Itu umumnya orang berbicara bahayanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang datang tadi malam ada mahasiswa, bahkan ada pelajar SMA, ada orang yang menjadi korban kolusi, ada dari daerah Papua dan berbagai daerah menyampaikan keluhannya kepada saya melalui tabrak Prof. Yang intinya itu di Indonesia ini masih banyak KKN. Saya bilang angka indeks persepsi korupsi kita ini sekarang masih bertahan di 34, bertahan di tempat yang jelek, dan lebih jelek lagi karena rankingnya menjadi turun dari urutan 110 menjadi 115. Jadi rankingnya turun 5 ini tahun ini ya. Memang korupsi kita masih banyak. Kan memang KKN kita itu masih banyak di hampir semua sektor. Hampir semua sektor. Maka saya katakan kalau kita punya 3 matra, darat, laut, udara, Anda ada di tengah laut, tahu bahwa ada korupsi di laut. Mafia ikan, ya, illegal fishing. Kemudian bahkan dulu Bakamla juga ditangkap itu. Badan Keamanan Laut ditangkap karena korupsi, sampai sekarang masih di penjara orangnya. Lihat ke udara, waduh, ada korupsi bidang digitalisasi. Frekuensi udara pun dikorupsi. Garuda, pesawat kita, korupsi juga ya, perusahaan penerbangan kita. Mau lihat ke darat, lebih banyak lagi. Illegal logging di hutan, kemudian di kantor-kantor pemerintah, banyak transaksi-transaksi gelap, banyak trading in influence, di mana jabatan itu digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi dan kroni-kroninya. Ini masih banyak. Itulah sebabnya saya katakan, saudara, sebenarnya kalau di Indonesia ini hukum ditegakkan dengan benar, terutama menyasar ke arah tindak pidana korupsi, maka persoalan kita itu 50% akan selesai. Persoalan bangsa ini banyak, tapi kalau hukum ditekan tinggal 50%. Terus yang 5% itu apa? Terbagi ke sektor-sektor, ya, korupsi di bidang misalnya pertanian, korupsi di bidang pemerintahan daerah, korupsi di bidang pendidikan, korupsi di bidang macam-macam, semua itu terbagi yang 50-nya itu sehingga lebih mudah diselesaikan secara sektoral. Oleh sebab itu yang terpenting ke depan itu adalah penegakan hukum dengan menata struktur kepemimpinan di bidang hukum. Kalau aturan-aturannya oke lah, kita bisa maklumi, bisa perbaiki pelan-pelan. Tapi kalau struktur pejabat-pejabat puncak penegakan hukum, pejabat tinggi penegakan hukum ini harus ditata ulang, diseleksi dari orang-orang yang bersih agar bisa merembes ke bawah. Jadi besok hukum tanpa tebang pilih.
kalau hukum bisa ditegakkan, korupsi bisa diberantas separuh saja ya dari yang terjadi di akhir-akhir ini, kami meyakini 7% pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai. Para pengusaha yang hebat-hebat bilang kepada kami hanya karena apa? Our stupidity, kebodohan kita saja. Selama ini kita tidak bisa mencapai 7%. Karena digerogoti oleh korupsi-korupsi yang merajalela. Saudara, tadi malam juga ada yang bertanya tentang pernyataan rektor-rektor di perguruan tinggi yang secara bergelombang terus mengkritisi pemerintah bahwa sekarang ini terjadi pembunuhan terhadap demokrasi melalui proses-proses formal yang dimanipulasi, kemudian menggunakan algoritma medsos sekarang ini, algoritma digital. Semua akan ditipu. Tetapi perguruan tinggi secara bergelombang tetap kritis. Malah ada yang lapor kepada saya. Perguruan tinggi sesudah UGM, UII, UI, UNPAD, dan sebagainya itu, banyak rektor yang menginformasikan bahwa ada operasi yang diduga nih dari Polres. Meskipun nanti kalau ditanyakan ke polisi itu bukan orang kami. Tetapi ada yang berani menyebut. Kapolres mendatangi rektor-rektor, lalu diminta memuji Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi itu orang bagus, pemilu ini sudah demokratis. Berbeda pendapat itu bisa, Pak Jokowi itu pemimpin terbaik, ada COVID gitu, terbaik di dunia. Itu memang iya sih kalau soal COVID itu. Tapi soal hambatan terhadap demokratisasi saya kira itu soal yang lain lagi. Nah, tadi malam saya nyebut Rektor Universitas Sugio Pranoto. Karena memang iya, dia ditelepon, terus diberi, suruh bilang ini, itu, kemudian dia tolak, lalu dikirim. Ini loh rektor yang sudah menyatakan. Nah, pagi ini saya juga mendapat info dari Rektor UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah juga ada operasi. Misalnya di Jawa Tengah itu, di Purwokerto, rektornya didatangi, disuruh bicara, minta direkam, lalu disiarkan. Jadi template-nya sudah ada. Jadi orang yang bawa operasi itu datang ke rumah rektor, datang ke rektor, tong bilang itu dibaca. Tapi nggak ada yang kemudian memodifikasi. Nah, saya berharap pekerjaan seperti ini harus dianggap sebagai pekerjaan yang sangat buruk, ya. Dan rektor yang terpengaruh dengan itu berarti ya terpedaya, terpedaya. Tapi oke lah, ini kita sudah tahu. Saudara, saya ingin Anda nanti hadir ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Karena begini, ada pemilih sebanyak 204 juta suara di dalam daftar pemilih tetap. Anda jangan sia-siakan suara itu. Karena satu suara itu akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengatakan memilih itu wajib kalau bagi orang beragama. Karena apa? Sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Tapi memilihnya yang benar, ya. Memilih sesuai aspirasi dan hati nurani, bukan karena suap, bukan karena amplop, bukan karena tekanan lurah, bukan karena tekanan kepala daerah, bukan karena tekanan polsek, pun bukan karena tekanan-tekanan yang mengacaukan dari orang-orang yang mengaku pejuang-pejuang agama. Menurut saya pejuang-pejuang agama yang memperjuangkan seseorang karena bayaran yang besar itu dapat dikategorikan mereka adalah pedagang ayat-ayat Allah dengan murah. Allah mengingatkan, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Hei manusia, jangan kamu jual berikan kebenaran dari Allah itu dengan harga murah. Hanya Anda dibayar 40 miliar, lalu yang salah Anda katakan benar, yang benar Anda katakan salah, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, melalui mekanisme algoritma di medsos. Itu jahat sekali bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu pilihlah yang baik. Siapa pilihan yang baik? Saudara, saya ingin mengatakan terus terang, Anda tidak harus memilih saya atau Mas Ganjar kalau Anda tidak yakin bahwa kami ini lebih baik dari yang lain. Karena bagi kami sendiri yang terpenting, yang terbaik bagi bangsa ini, Anda pilih. Tapi kalau Anda bilang, bukan Pak Ganjar, bukan Pak Mahfud, tidak apa-apa. Tetapi yang penting lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan bisikan hati nurani. Kalau bisikan hati nurani itu berkali-kali saya katakan, orang yang memilih tidak sesuai hati nuraninya, itu dosa menurut agama. Bahkan
dianggap seperti binatang ternak yang harus dijadikan korban pada saat hari raya misalnya. Kan firman Allah itu mengatakan begini, walaqad dara'na li jahannam katsirum minal insi katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka akan masuk neraka jahanam, ialah mereka yang punya hati tapi tidak menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran. Dia berpura-pura tidak tahu, mengkhianati nuraninya. Itu masuk neraka jahanam. Punya mata untuk melihat kebenaran tetapi pura-pura tidak melihat. Lahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yubsiruna yasmauna biha. Punya telinga tapi tuli terhadap kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ini firman Allah. Nah, saudara, oleh sebab itu kalau kami nanti dipercaya, silahkan. Anda tidak harus memilih. Tapi kami menawarkan dan punya niat ikhlas untuk melaksanakan program-program sesuai dengan syariat. Bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu adalah menjaga kemaslahatannya, menjaga kemakmurannya, menjaga kesejahteraannya. Itulah tugas pemimpin. Kalau rakyat lalu hak-haknya dimakan, itu bukan pemimpin, itu perampok sebenarnya. Saudara sekalian, waduh ini banyak sekali yang sudah masuk. Made Surita, Lucky Damani, Erlin, Nawang Dewi, Najirin, kemudian ini lagi Abdurrahim Said, Gerakan Akademis dan Budayawan, tokoh bangsa gerak yang cukup bagus. Selamat pagi, selalu konsisten Prof. Kemudian sehat selalu. Ada Angandoa Zebua, moga Bapak jadi RI. Dua Bapak adalah idola anak bangsa. Terima kasih Mas Buda Bapak ya, nama orang apa sih? Bunda Galo, Hong Kong. Hong Kong hadir Pak. Fan, alhamdulillah udah milih Gama lewat pos kemarin. Ya, mudah-mudahan tidak hangus suaramu ya, atau ada yang menghanguskan. Bunda makasih. Polman, si Hombing, mantap Pak. Topan apaan sih? Sedang nonton Bapak. Dari timur ikut menyapa. Ini namanya Fansi Harun. Herli Pelangi. RPN, Hergi Pelangi, RPN, khawatir masih banyak yang sekedar ikut-ikutan Pak. Ya makanya, ya Herli ya, disadarkan masyarakat sekitarmu agar memilih dan memilihnya yang benar. Adnanta Jaya, salam dari Bali Pak. Oh, Adnanta Jaya, ya oke. Kemudian apa itu? Bulah Zaki, salam dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan. Oke. Efrinta Damane, kemudian Suaradi Lumban Gaul, Fathuruli, dan semuanya ini banyak sekali yang masuk. Ayo saya teruskan sekarang. Saudara-saudara, saya setiap pagi akan hadir untuk menyapa saudara sekalian, untuk ikut memberi pencerahan ke arah kebaikan bangsa dan negara, bukan untuk memilih saya. Bahwa akibatnya saudara lalu ingin memilih saya itu terima kasih. Tapi kalau tidak, saudara pilihlah paslon yang baik berdasar bisikan hati nurani. Tidak harus memilih Ganjar Mahfud. Tetapi hati nurani Anda mengatakan siapa yang punya track record, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak main-main dengan hukum, siapa yang tidak menokangi konstitusi dan hukum untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itu saja yang dipilih. Anda milih yang mana aja itu hak Anda, karena saya pun tidak boleh memaksa saudara. Saudara sekalian, acara Tabrak Prof itu ternyata banyak mendapat respons positif. Ini saya sudah tabrak Prof di Surabaya, Lampung, Semarang, Medan, Aceh, Jogja, dan lain-lain. Nah, nanti saya akan adakan acara Tabrak Prof edisi Akbar. Tabrak Prof edisi istimewa pada hari Rabu tanggal 7 Februari di Jakarta. Anda yang berada di Jakarta bisa datang langsung, dan seperti biasa ada live streaming bagi yang tidak bisa datang langsung ke lapangan. Oke, saya sudah harus terbang sekarang. Ini dari Jogja mau ke Bengkulu. Saya punya semboyan, satset,
Tas-tes, sat-set itu artinya segera dicarikan solusi. Tas-tes itu segera dieksekusi kalau sudah ada solusinya. Jangan diambangkan lagi. Setelah ini jangan kemana-mana, akan ada informasi lebih lanjut tentang apa-apa yang saya nyatakan, apa yang saya lakukan melalui Facebook di sini setelah ini. Saudara, kita yang di Bengkulu sekitar jam 9 sudah menunggu saya dan saya akan mendarat di sana jam 9. Ya, teman-teman di Bengkulu, mungkin saya agak terlambat setengah jam karena mendaratnya sebaru jam 9. Acara Anda siapkan jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi itu prinsipnya menang-menangan. Siapa yang paling banyak, dia yang menang. Tapi kalau demokrasi itu prinsipnya benar, hukum. Kemudian negara Indonesia itu diatur kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar itu demokrasi. Kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi, Undang-Undang Dasar itu demokrasi. Harus seimbang. Kadangkala demokrasi itu dibangun melalui proses korupsi. Itu ada sebuah penelitian mahasiswa di Australia, di Brisbane, wartawan Jawa Pos sekarang kuliah di sana, itu menulis begini, bagus. Adalah aneh bahwa teori-teori tentang hubungan antara demokrasi dan pemberantasan korupsi tidak berlaku di Indonesia. Kalau korupsi itu ingin dihapus, itu harus dibangun demokrasi, karena prasyarat untuk menghapus korupsi itu adalah membangun demokrasi di berbagai negara. Tapi di Indonesia begitu reformasi katanya mau membangun demokrasi, kok banyak korupsi semakin banyak. Nah, gimana nih masalahnya? Nah, saya ketika datang ke sana karena Anda keliru menyimpulkan bahwa Indonesia itu sekarang sudah menjadi demokrasi. Kalau Indonesia demokrasi benar, korupsi habis. Nah, sekarang saya katakan di Indonesia itu demokrasi mulai bergeser ke oligarki atau poliarki.